Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama menikmati sepanjang malam tidurnya. Dan pagi hari ini kita juga boleh bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Kita bersyukur buat hari baru yang Tuhan jadikan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus kita nikmati. Sebab kasih-Nya ajaib, kasih-Nya mulia, kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami datang dengan hati bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya baik bagi kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang Kau berikan bagi kami. Engkau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Bersyukur kami boleh memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan kami datang menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Dan kami hidup dalam hadirat-Mu di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Bahkan Engkau yang memimpin menuntun langkah hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami memuji-Mu pagi hari. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah perisai bagi kami, Engkau kota benteng perlindungan kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali mari katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah,
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
hanya bagi kami. Sebab di dalam Engkau ada segala sesuatu yang kami perlu. Bahkan Engkau lebih daripada cukup bagi kami. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Kami agungkan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami agungkan Yesus. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal. Sebab Engkau tak berubah selama-lamanya. Sebab Engkau tetap sama. Kami bersyukur. Kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Engkau yang mencurahkan rahmat-Mu bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjagai langkah kami. Engkau yang memberkati hidup kami. Engkau Bapa yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu.
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau setia, dan kesetiaan-Mu teruji dan terbukti dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini, semua karena kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu buktikan dengan pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kami. Engkau menyediakan semua yang kami perlu, bahkan berlebih-lebih, sehingga kami bisa berbagi dan memberi, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Semuanya baik adanya bagi kami, sehingga kami dapat terus berkata keadaan kami baik-baik saja, sebab ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut pagi hari ini firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, pagi hari ini kita, kalau kemarin kita sudah menyelesaikan surat dari Rasul Petrus, hari ini kita masuk kepada suratnya dari Rasul Yohanes. Ya, jadi kalau di dalam surat Petrus kita melihat bagaimana Petrus yang punya pengalaman dengan Kristus. Dia pernah ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Terus dengan kata kunci terakhir adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, kita melihat bagaimana di dalam kitab Petrus itu digambarkan bagaimana kita sebagai pemimpin, ya, bagaimana kita harus bersikap sebagai pemimpin, dan bagaimana tanggung jawab kita harus mengembalakan orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita masuk kepada surat Yohanes, ya. Jadi masih di 2 Petrus 3 ayat terakhir ya. Ya. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai ini. Enggak, udah Yohanes ya. Oh. Enggak.
Oh, oke. 1 Yohanes ya, Pak? Kalau di jadwal saya lihat masih di 2 Petrus 3 ayat 17-18. Oh, salah berarti saya ya. Ada 2 ayat terakhir. Oh, saya belum nyiapkan Pak bahan. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Ya, baik. Ini eh, karena sepertinya kemarin saya lihat Pak Ramli sampai habis ya bacanya ya. Oke, bahan kita yaitu dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya. Judulnya adalah penutup. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret di dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat ke-18, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia, dalam pengenalan akalan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Ya, jadi ini masih kelanjutan dari apa ayat sebelumnya ya, eh, yaitu mengenai hari Tuhan. Ya, dikatakan bahwa menjelang akhir zaman ini banyak sekali ya pengajaran-pengajaran sesat ya yang akan eh, kita alami ya. Jadi kalau dibilang siapa sih sebenarnya guru-guru palsu itu? Guru-guru palsu itu adalah bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang dari agama lain, tetapi mereka adalah pemimpin-pemimpin ya yang tadinya sudah percaya ya, maupun itu bisa juga kalau kita katakan itu pendeta, pengajar-pengajar ya. Namun karena mereka tidak mempertahankan iman mereka ya, karena seperti yang pernah disampaikan kemarin bahwa karena menunggu mengenai akhir zaman kok nggak datang-datang ya, sehingga mereka sepertinya kehilangan pengharapan ya. Terus yang kedua, tidak menjaga keintiman dengan Tuhan ya, mereka tidak membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari ya, sehingga banyak sekali pengajaran-pengajaran yang pada akhirnya mungkin juga karena mereka kecewa, akhirnya mereka keluar di dalam komunitas mereka ya. Dan sebenarnya inti dari pengajaran-pengajaran sesat yang pernah disampaikan yaitu bahwa pertama ya, mereka menyangkal karya keselamatan ya. Nanti kalau di suratnya Yohanes dikatakan bahwa uh, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia ya. Karena apa? Karena uh, mereka percaya bahwa uh, tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia ya. Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau manusia ya manusia. Tetapi sebenarnya ya kalau kita belajar bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang sudah berdosa, yang bisa menebus dosa-dosa itu adalah manusia itu sendiri ya. Nah, tapi tidak ada manusia yang tidak berdosa ya, hanya Tuhan yang tidak berdosa, sehingga Tuhan harus bereinkarnasi menjadi manusia ya, dan dia yang dihukum ya. Nah, mereka tidak percaya akan hal-hal seperti itu ya, mereka menyangkal iman mereka ya, mereka membuat pengajaran seperti dongeng-dongeng ya, sehingga tentunya hal ini membuat uh, orang-orang yang percaya itu mulai keluar dari persekutuan ya, membuat uh, membuat apa ajaran-ajaran palsu mengenai keselamatan di dalam Kristus ya, sehingga sebenarnya apa yang disampaikan oleh Petrus itu adalah untuk mengingatkan supaya mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah ya, sehingga bisa merusak kesatuan mereka dalam persekutuan
dengan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya kunci dari bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita bisa mempertahankan iman kita tentang keselamatan itu adalah ketika kita selalu bersekutu, ya, bersekutu setiap hari, ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Heri, ya, lakukanlah 4M, membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan, ya. Tanpa persekutuan tentunya tidak ada hal-hal yang bisa kita saksikan. Ya, jadi sebenarnya bicara tentang bagaimana kita mempertahankan iman, ya, harus hidup di dalam sebuah persekutuan. Ya, seperti prinsip besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, demikian juga kita. Kita harus sering mendengar kesaksian orang lain dan kita harus sering bersaksi. Ya, bagaimana Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Ya, terus dikatakan juga karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret di dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, ya tentunya apa hukum-hukum orang yang orang yang apa yang orang yang percaya, orang yang mengaku imannya tentunya orang-orang yang taat kepada hukum. Ya, karena dikatakan juga bahwa di dalam surat Petrus juga bahwa kita juga harus taat kepada pemerintah. Ya, sekalipun pemerintah itu zalim, tapi diingat kembali bahwa kita harus taat kepada hukum. Ya, justru bagaimana orang bisa mengenal kita, ya, kalau kita tidak taat kepada pemerintah, ya, tentunya sulit buat kita untuk menjadi saksi. Karena apa yang membuat orang percaya itu bukan karena sebenarnya kehebatan kita menyampaikan firman Tuhan, ya, bukan karena luar biasanya khotbah kita, tetapi yang banyak bisa merubah orang itu adalah kesaksian hidup kita, ya. Sepertinya tidak akan ada Paulus kalau tidak ada yang dilempar mati, Pak. Barnabas, Stefanus. Stefanus, ya. Tidak akan ada Paulus kalau tidak ada Stefanus, ya. Kenapa? Karena Paulus menyaksikan sendiri bagaimana Stefanus itu mempertahankan imannya, ya. Sampai dia mati, dia berpegang teguh dengan imannya. Ya, tentunya kalau orang-orang yang nggak punya iman, ya, ketika keselamatan mereka terancam, buat mereka mudah sekali untuk berubah. Karena apa? Karena tidak ada fondasi, tidak ada dasar. Ya, jadi sekali lagi memang kesaksian hidup kita itulah yang paling bisa membuat orang percaya. Ya, selain kita percaya bahwa Roh Kudus yang bisa merubah hidup kita. Ya, kita lihat bagaimana Paulus menceritakan kesaksiannya, ya, hidupnya bersama-sama dengan Kristus, bahwa Kristus itu benar-benar manusia dan Kristus itu adalah firman yang hidup di dalam manusia. Artinya firman yang menjadi manusia. Ketika mereka bersama-sama hidup bersama Kristus, mereka melihat bagaimana Yesus itu adalah firman yang benar-benar hidup di dalam kedagingan, ya. Dan Kristus itu adalah yang kekal, ya. Kekal karena apa? Karena mereka juga menyaksikan, ya, bagaimana ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita dan dia bangkit. Setelah dia bangkit pun dia masih hidup bersama-sama dengan mereka selama beberapa hari, mungkin sekitar 40 hari, ya. Artinya memang kekekalan itu memang nyata. Mereka mengalami bagaimana Kristus yang sudah yang adalah manusia, yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, karena setiap hari apa yang mereka alami, mereka mendengar firman Tuhan dari Yesus setiap saat, setiap detik, setiap jam, begitu, ya. Dan mereka melihat bagaimana kekekalan itu bersama-sama dengan mereka. Yesus, mereka menyaksikan, ya, memang betul mereka menyaksikan bagaimana kubur itu kosong, ya, bagaimana memang kalau orang-orang yang nabi-nabi palsu ini kan tidak percaya, ya, bahwa sebenarnya Yesus itu benar-benar mati. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus, terutama kalau kita nanti masuk ke dalam surat Yohanes, murid yang paling dikasihi, dia menyaksikan sendiri bagaimana Yesus itu benar-benar sudah mati,
dan mereka tidak menemukan mayatnya di sana, dan mereka mungkin kalau di ayat berikutnya dikatakan mereka meraba, ya, meraba menyaksikan bagaimana Kristus. Nah, jadi yang bisa mematahkan ajaran-ajaran palsu itu adalah kesaksian. Kesaksian dari orang yang langsung mengalami hidup bersama Kristus. Nah, bagaimana dengan kita akhir-akhir ini, ya? Begitu banyak pengajaran-pengajaran. Jadi kalau kita juga belajar tentang biblika, ternyata Alkitab itu begitu banyak sekali. Dan ternyata begitu banyak juga kesalahan yang terdapat di dalamnya, kan begitu ya. Nah, tetapi yang paling penting buat kita itu adalah bagaimana kita menyaksikan firman Tuhan yang hidup. Kita bisa menghidupi firman Tuhan. Ya, artinya kembali lagi dibilang kita jangan sampai kehilangan pegangan, ya. Firman Tuhan yang kita baca itu harus kita hidupi setiap hari, harus kita lakukan, ya, kita bagikan dengan pengalaman hidup kita yang kita mengalami Tuhan setiap hari, dan bertumbuhlah di dalam kasih karunia, ya. Semuanya itu kalau tanpa Roh Kudus, tanpa kasih karunia, ya, ya sebenarnya yang membuat orang percaya itu yang paling penting itu Roh Kudus itu dalam bekerja. Bagian kita hanya menyampaikan saja, ya. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi setiap hari pun kita nggak bisa bilang kita sudah baca firman Tuhan terus besok nggak usah baca. Tapi ini harus setiap hari kita lakukan. Ya, kita harus mengenal Tuhan, ya, setiap hari. Ya, maka dibilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya, kadang orang mungkin dengan segenap akal budimunya, kadang mungkin kalau saya gambarkan itu sepertinya kita juga kurang mau mencari mengenal siapa Tuhan itu, ya. Harusnya setiap hari kita baca firman Tuhan, kita gali, kita eksplor setiap hari, ya. Pengenalan kita akan Tuhan itu sangat akan membantu kita mengenal Tuhan dengan baik, ya. Dan dikatakan baginya lah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Segala sesuatunya itu kita saksikan ajalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan, saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih buat Pak Yosia. Ada dua nasihat penting yang firman Tuhan ingatkan kepada kita tentunya pagi hari ini. Yang Pak Yosia sampaikan. Yang pertama itu kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang bisa menyeret dan menyesatkan kita. Dan tentu kemarin kita sudah belajar, tentu ciri-cirinya itu mencari keuntungan, terus akhirnya membuat keserakahan, bertuhankan perut kalau bahasa Paulus, dan akhirnya ujungnya adalah menyangkal Tuhan. Dan seperti Pak Yusia tadi katakan, mereka dulunya ada di antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya bagi kita pagi hari ini mari terus waspada, tapi bukan juga cuman sekedar waspada, tapi yang ayat berikutnya katakan seperti Pak Yusuf dikatakan, kita harus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan itu secara pribadi. Dengan cara yang Pak Yosia tadi katakan, mari belajar, lakukan 4M, explore firman, renungkan firman, siang dan malam, supaya kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Walaupun tentu seperti yang Pak Yosia tadi katakan, saya setuju, kesaksian hidup kita tentu di dalam pimpinan, tuntunan, dan peranan Roh Kudus lah yang akan membuat orang juga bisa mengenal Tuhan. Seperti minggu yang lalu, hari Minggu, di dalam khotbah ada satu poin yang saya katakan, sebenarnya ya sudahlah, kita praktek saja apa yang Yesus ajarkan di khotbah di atas bukit, Matius 5-7, terus kita praktekkan secara nyata dalam hidup hari-hari, menjadi kesaksian hidup, itu sudah lebih dari cukup. Ya bukan berarti terus kita nggak perlu baca Kejadian sampai Wahyu, terus punya buku tafsir ini itu, it's okay sih, silakan. Tapi seperti Pak Yosia tadi katakan, kalau kita nggak punya basic yang kuat, pengenalan akan Tuhan, justru ketika kita menafsirkan hal-hal seperti itu, malah bisa nyimpang. Seperti Pak Yosia tadi katakan, dulunya mereka justru pengajar, cuma terlalu menafsir pakai logika manusia, malah akhirnya malah bisa menyimpang. Makanya dulu
bukannya anti teologi ya. Kadang orang kan kalau teologi itu nanti tambah diledekin, apalagi kalau semakin dari S1 sarjana teologi ya, MTH master teologi ya, sampai dari doktor, nah itu biasanya tambah bikin rumit orang yang dengar. Nah, lebih baik orang melihat hidup orang yang sederhana, tapi benar-benar nyata-nyata hidup seperti Yesus hidup. Murah hati, penuh belas kasihan, jujur apa adanya. Daripada dengerin pengajaran yang bahasanya rumit-rumit, penguraiannya panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam. Kita yang dengarnya pun bingung malah. Tapi ketika hidup kita hidup seperti apa yang Yesus katakan, Yesus ajarkan, seperti Pak Yosia tadi katakan, justru itulah yang powerful. Orang akan melihat nyata Bapa itu dalam hidup kita. Orang akan nyata melihat Yesus itu dalam hidup kita. Tapi sekali lagi bukan berarti terus, wah kalau gitu nggak usah teologi, nggak usah baca kejadian baik. Nggak seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Karena untuk bertumbuh, ya mau nggak mau kita juga baca seluruh. Karena tentu ketika kita baca firman, merenungkan, terus di dalam tuntunan Roh Kudus, ujung-ujungnya ya pasti akan kembali kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi pagi hari ini menutup surat Rasul Petrus, dua nasihat ini, yaitu kita waspada hari-hari ini terhadap angin-angin pengajaran. Yang kedua, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena sama seperti Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, Tuhan memberikan kepada kita senjata itu untuk bertahan yang pertama, tapi juga ada senjata untuk menyerang, yaitu pedang roh. Karena melawan tipu muslihat iblis kita nggak boleh cuma cukup bertahan, 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 bertahan. Kita bisa KO juga ujungnya. Jadi bertahan, menyerang. Makanya dua nasihat firman Tuhan pagi hari ini juga adalah kita bukan hanya sekedar waspada, tapi kita terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Supaya Tuhan mendapati kita setia sampai akhir. Bersyukur kalau ada di antara kita diberi kesempatan belajar teologi ya, meningkat sampai master teologi ya, bahkan sampai doktor. Bersyukur puji Tuhan. Tapi seperti Pak Yosia tadi katakan, Roh Kudus itulah guru agung kita yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah dihasilkan oleh hikmat manusia dan juga tidak bisa ditafsirkan menurut logika manusiawi, daging maksudnya ya. Tapi mari rendah hati, lemah lembut, peka. Semalam Hengki ingatkan teman-teman komplek untuk belajar peka, dengar suara Roh Kudus, bahkan dalam hal-hal kecil, hal-hal yang praktis hidup sehari-hari. Bukan hanya sebatas kalau mau siapin khotbah dengar Roh Kudus jelasin penafsiran Alkitab, bukan. Tapi dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal praktis hidup hari-hari. Udah diingetin dari hati nurani itu Roh Kudus ngomong jangan lewat situ, lewat jalan sini saja. Udah taat saja dalam hal-hal seperti itu. Ketemu orang, hati-hati nih dengan orang. Udah taat saja dalam hal-hal praktis seperti itu. Nah, jadi mari peka dengar suara Roh Kudus dalam hal-hal praktis hidup hari-hari. Itu sudah lebih cukup sih bagi saya. Karena memang kan kita juga bukan spesialis menjadi guru, pengajar, dosen, pembawa seminar. Lebih baik kita pembawa jiwa-jiwa seperti Pak Yosia tadi sekali lagi katakan melalui kesaksian hidup kita. Jadi pagi hari ini dua nasihat firman Tuhan, waspada terhadap pengajaran, dan yang kedua mari terus bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, Oke, mungkin silakan Ibu Dorcas. kalau saya dari hal yang kadang-kadang justru yang nyaman dan yang tidak nyaman. Pada saat kita mau mendengarkan Roh Kudus, seringkali itu yang sulit kita lakukan. Yang secara kita merasa diri kita sudah menjadi rohani ketika kita bisa menguasai Alkitab. Saya ada masa-masanya juga kejebak dengan seperti teman-teman yang lainnya. Makin menguasai Alkitab,
makin mengerti Alkitab. Sepertinya aku sudah menjadi orang yang rohani banget. Tetapi sebenarnya salah. Kemarin baru ngobrol sama Ibu Simon yang soal kita rencana mau bagi-bagi bingkisan untuk Sincia kan. Eh, eh, Kadang saya hanya sharing sama Ibu. Seringkali justru apa yang Tuhan mau yaitu mengasihi orang yang Tuhan belum mengenal Tuhan. Memberitakan Injil dengan kita memberikan kasih. Itu sering banget dan sering banget saya alami ketika mereka menanggapi dengan muka yang menolak kita. Merasa bahwa kita yang membutuhkan mereka. Sepertinya kita menjadi orang bodoh ada di situ dan duduk menjadi nggak tahu apa yang harus kita ngomong. Sering saya ingin tidak mau melakukannya lagi. Sering dan sering banget gitu loh. Inginnya bilang sudahlah Tuhan, siapa sih gitu loh. Jadi sering hal yang firman Tuhan ingin kita lakukan yang kalau Pak Heri juga melakukan hal yang sederhana. Sebenarnya hal yang sederhana yang kita Tuhan mau lakukan, kita dengar dan kita aplikasikan saja hal yang sederhana segitu sederhana. Sepertinya apa yang aku pelajari dengan bertahun-tahun sebenarnya ya, doktrin memang teologi itu hal yang baik. Tapi bukan menjadi hal yang menentukan bahwa kita bisa menjadi rohani gitu. Justru kita makin mengerti di situ. Itu yang satu perbedaan yang dua-duanya pun mungkin masing-masing kita pernah alami dan saya alami. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Jadi seperti ada kalimat yang sering juga saya katakan, menguasai ayat firman, menguasai firman itu nggak salah sih dengan belajar teologi ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita ini dikuasai oleh firman. Ya, jadi kalau orang yang berusaha menguasai firman, semakin dia merasa, seperti Bu Dorcas tadi bilang, dia merasa dia menguasai banyak firman, ujungnya satu, dia merasa paling benar, dia menyalahkan orang lain, dia jadi suka berdebat, dan saya nasihati nggak usah lah. Kalaupun kita debat menang, orang juga nggak percaya Tuhan, apalagi kalau debat terus kita kalah, wah, semakin dipermalukan lah kekristenan itu sendiri. Jadi nggak salah sekali lagi ya, Bapak Ibu kalau diberi kesempatan untuk belajar teologi, silakanlah, saya izinkan. Menguasai banyak ayat firman dengan menghafal, tahu tafsiran, it's okay. Tapi yang Tuhan mau bagaimana hidup kita dikuasai oleh firman. Firman ngomong apa, Roh Kudus ingatkan firman apa yang sederhana, go, lakukan. Itu saja hidup kekristenan menurut saya. Tapi sekali lagi bukan berarti terus kita nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar. It's okay, silakan. Tapi prinsip sikap hatinya harus tetap bukan menguasai firman, tapi firman yang menguasai hidup kita. Oke, terima kasih itu Ibu Dorcas buat kesaksian hidup dan berdoa setiap kita juga pasti akan mengalami proses terus-menerus bagaimana hidup kita ini dikuasai oleh firman, bukan sekedar menguasai firman. Oke, silakan Heng. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu dapat meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami ingin belajar taat kepadamu dan mengenal Engkau Tuhan lebih baik lagi. Dan biarlah kami bisa lebih peka mendengar suara-Mu dan suara Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu Pak Yosia yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati setiap apa yang ia lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk toko lautan pancing Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Oh, biarlah kuasa-Mu yang ada di sana Tuhan. Bila ada roh jahat, Engkau usir di sana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk para pemimpinnya dari presiden, menteri, wakil presiden,
gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Engkau kasih roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Jauhkan dari bangsa dan negara ini bencana apapun Tuhan. Biarlah damai sejahtera terjadi di negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo ini. Biarlah Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Berkati juga setiap kesehatan kami. Dan saat lagi Tuhan, kami akan masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo siang, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami sharingkan. Biarlah kami yang hadir di dalam Koram Deo ini selalu memiliki kewaspadaan ya Bapak terhadap semua pengajaran-pengajaran yang ada di dalam air-air ini ya Bapak. Bapak di dalam surga, biarlah kami yang ada di sini juga boleh bertumbuh di dalam kasih karunia. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan biarkan kami juga memiliki kepekaan dalam hal-hal yang Engkau inginkan supaya kami boleh semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita terima berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.